Bapak. Saya sangat berterima kasih sekali ya dengan diadakannya workshop seperti ini, ya terutama ini adalah salah satu ya, media ya bagi terutama mahasiswa yang akan menyusun skripsi ya. Kadang-kadang mahasiswa terutama dalam menyusun skripsi penelitian tuh masih kebingungan dengan pengambilan penelitian yang akan diambil, apakah kualitatif maupun kuantitatif ya. Jadi masih bingung ya. Jadi yang saya rasakan ya selama jadi dosen di STAI terutama, mata kuliah statistik ini masih banyak mahasiswa yang masih kebingungan dalam mengambil penelitian di skripsi nanti akhir ya. Kadang kadang-kadang suka bingung tuh ya, apakah penelitian kuantitatif atau kualitatif? Ya Iya, mungkin betul, Pak. iya. Apalagi kalau pengolahan data secara Nah, statistik betul juga banyak yang bingung sekali biasanya. betul betul sekali. Jadi kadang-kadang mahasiswa sudah mendengar kuantitatif yang berhubungan dengan angka atau Hitung-menghitung ya. itu udah ya, lebih baik Udah menghindari. parno Ya. duluan. Iya. Jadi akhirnya, mindset mahasiswa itu lebih cenderung, "Ah, udahlah cari aman," yaitu memilih kualitatif. Padahal dengan, kondisi sekarang ini untuk kuantitatif itu lebih mudah dengan adanya bantuan aplikasi SPSS. Ya, jadi cukup memasukkan, eee, datanya sehingga akan muncul hasilnya. Ya, jadi, tidak usah khawatir ya. Cuma untuk, membahas SPSS mungkin itu tidak bisa dibahas di sini karena dengan waktu yang 1,5 jam ini saya, belum tentu bisa menyampaikan sebaik mungkin dari materi yang telah saya siapkan. Ya, saya sudah menyiapkan 96 slide, tapi apakah itu bisa tersampaikan dengan baik atau tidaknya, saya sehubungan dengan waktu yang ada ini, apalagi harus membahas pengolahan ya penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang notabene-nya itu sedikit, berbeda ya. Yang satu kualitatif lebih cenderung ke, gagasan, argumen, ya pendapat, yang satu kuantitatif itu lebih cenderung ke, eee, pengolahan data. Iya, jadi, nanti Bapak masih membahas secara umum dulu begitu paling ya, Pak, ya, Iya, mengenai teknik pengumpulan, pengolahan, dan analisa data penelitian. iya, Ya, barangkali juga ini sudah menunjukkan jam 15.42, Pak. Barangkali kita bisa langsung mulai aja ya, Pak, ya, iya, untuk penyampaian materi hari ini tentang teknik pengumpulan, pengolahan, dan analisa data penelitian akan iya, disampaikan oleh Bapak Handri Wijaya MPD. Kepadanya waktu dan tempat disilahkan. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh ya, terutama Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Ini adalah salah satu, eee, ide ya, terobosan yang sangat baik ya, terutama dalam ya, membimbing mahasiswa ya. Karena kalau Bapak rasa ya, kalau misalnya mahasiswa itu mempelajari suatu statistik hanya mengandalkan di dalam ruangan atau di mata kuliah statistik saja, itu, saya rasa kurang. Ya, jadi ini adalah salah satu ide terobosan yang sangat baik. Kemudian, pada saat saya ceritakan dulu, kronologisnya. Pada saat saya mendapatkan, eee, untuk mengisi workshop dengan judul Teknik Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisa Data Penelitian, apalagi kualitatif dan kuantitatif, saya berpikir, harus sampai mana nih yang harus saya bahas? Kemudian harus dari mulai mana nih yang harus saya bahas? Dan akhirnya saya mencoba, ya udah ya dibuat aja secara, eee eee, secara terurut, artinya mulai kita bahas kualitatif sampai selesai, kemudian nanti dibahas kuantitatif. Cuma pada saat saya membuat, materi untuk kuantitatif terutama SPSS, itu mungkin saya rasa terlalu kejauhan. Akhirnya saya pending dulu, ya. Itu meskipun di pending seperti itu tetap
slide-nya masih banyak. Jadi, mohon maaf apabila pada saat pemberian materi, terutama pada saat penyampaian waktu habis, terus slide masih ada, akhirnya memberikan suatu, kekurangpuasan, mohon maaf mungkin nanti dari pihak, pusat penelitian akan mengadakan lebih lanjut lagi. Oke, nah, di sini kita mulai saja. Sebelum saya akan menjelaskan teknik pengumpulan, pengolahan, dan analisa data penelitian, saya hanya sedikit, sharing diskusi saja nih, yang saya rasakan ya pada, mata kuliah statistik ini, yaitu mahasiswa yang masih kebingungan, apalagi galau dalam mengambil judul pada tingkat akhir. Karena banyak mahasiswa yang mempunyai mindset itu bahwa penelitian kuantitatif itu lebih susah daripada penelitian kualitatif, ya. Nah, dari sini saya mencoba akan, memperjelas dulu mindset yang ada, ya, bahwa sebetulnya masalah sukar tidaknya suatu penelitian itu bukan dilihat dari jenis penelitiannya, tapi ya keinginan kita, ya, kemudian niat kita, ya, passion kita, ya, di mana bisa kita lakukan. Apakah kita lebih cenderung senang ke, kuantitatif atau kualitatif, ya. Jadi itu disesuaikan dengan kesukaannya, gitu kan. Nah, dari sana kalau bagi mahasiswa yang suka terhadap, eee, kuantitatif, jelas nanti pada saat mengambil judul skripsi kuantitatif, dia akan merasa mudah. Tapi sebaliknya, apabila itu passion-nya, ketidaksukaannya itu, eee, tidak suka terhadap hitung-hitungan dan dia lebih senang berargumentasi, pasti yang akan dipilih adalah penelitian kualitatif. Nah, di sini Bapak akan mencoba ya, saya akan mencoba, menjelaskan sedikit atau berdiskusilah sedikit, kalau dibilang mana yang paling sukar, itu kembali lagi ke keahlian masing-masing, jadi seperti itu. Nah, di sini terdapat, beberapa perbedaan antara, kuantitatif dan kualitatif, ya, kuantitatif dan kualitatif. Kenapa saya jelaskan terlebih dahulu, ya, perbedaan ini, karena nanti pada saat pengolahan data itu kita harus tahu dulu letak perbedaannya di mana. Karena untuk pengolahan, data ya, analisis untuk kuantitatif dan kualitatif jelas berbeda. Nah, kita harus kaji dulu ya perbedaannya di mana. Pertama, kita kaji dulu mengenai, eee, penelitian kualitatif dan kuantitatif itu. Kalau kualitatif itu lebih cenderung argumen ya, deskripsi ya. Jadi berargumen, kemudian, eee, punya ide yang dituangkan ya. Sedangkan untuk kuantitatif itu biasanya hubungan datanya itu berupa hitungan ya, berupa pengukuran. Nah, kita mulai dari latar belakang. Latar belakang di penelitian kualitatif ini lebih cenderung ya, yang harus jadi, pegangan kuat kita untuk kualitatif itu harus kuat di dalam berteori ya. Kenapa? Karena latar belakang untuk penelitian kualitatif ini lebih cenderung, dikajinya adalah berupa teori. Jadi di sini kita harus betul-betul, sering membaca teori-teori sehingga kita bisa mudah memperkuat dalam nanti pada, di bab tiganya itu, ya. Sedangkan untuk latar belakang di kuantitatif, penelitian kuantitatif itu latar belakangnya yaitu yang harus kuat itu adalah perhitungan, ya, perhitungan. Kenapa perhitungan? Karena nanti latar belakang yang akan muncul di dalam kuantitatif itu berupa data yang harus pasti, ya. Data yang ya pasti ini yang harus dimunculkan. Sedangkan, kualitatif itu teori-teori yang ada, landasan yang ada, ya. Jadi kalau misalnya, kita hubungkan keterkaitan ya antara, fokus penelitian ya, kefokusan penelitian. Jadi kalau di dalam penelitian kuantitatif, kualitatif, kalau kuantitatif itu variabel, independen dependen atau variabel bebas, variabel terikat. Kalau kualitatif itu istilahnya ada kefokusan penelitian. Kalau kita kaitkan ke kefokusan penelitian, jadi kalau misalnya, kita meneliti kualitatif itu ada di sebelah kiri kita itu ada realita, kenyataan yang akan kita teliti dan kita harus bisa,
membuktikan dengan teori yang ada, realita yang ada tuh. Posisi kita ada di tengah-tengah sebagai peneliti fenomena. Jadi antara realita yang ada, kemudian ada teori yang ada, terus kita harus bisa menilai, gitu kan. Nah, dengan, penilaian ini, di dalam kualitatif ini lebih cenderung analisis yang diperkuat, ya. Karena, kalau analisis yang diperkuat berarti kita harus, eee, meyakinkan suatu argumen kita agar ya, eee, penelitian kita itu bisa ya membuktikan bahwa realitas seperti ini, kemudian teori yang ada seperti ini, mana yang lebih cocok gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi, eee, untuk, latar belakang itu kalau kualitatif itu lebih cenderung, argumen yang harus bisa meyakinkan dari penelitian itu. Sedangkan kuantitatif itu cukup dengan, dukungan data. Jadi argumennya tidak begitu, sebesar dari kualitatif. Kalau kuantitatif itu hanya sebatas data yang ada diolah ya. Jadi variabel yang akan kita teliti itu dengan variabel bebas dengan variabel terkait itu apakah ada pengaruh atau tidaknya, itu cukup dengan data. Itu dari latar belakang. Kemudian untuk selanjutnya yaitu, tadi udah dijelaskan ya, kalau variabelnya kalau di dalam kualitatif itu istilahnya adalah fokus penelitian. Kemudian kalau di kuantitatif itu variabel ya, variabelnya ada variabel bebas, ada variabel terikat, ya. Nanti di dalam judul itu harus memuat yang namanya variabel bebas dan variabel terikat dan kuantitatif, ya, jadi seperti itu. Kemudian untuk, kerangka berpikir kualitatif itu dilihat dari segi kerangka berpikirnya kualitatif itu kemungkinan akan sulit, ya. Kenapa? Karena membutuhkan daya nalar yang tinggi dan analisis yang, tinggi juga, ya. Sedangkan kalau untuk kuantitatif di kerangka berpikirnya itu karena dia berupa data dan bisa dibantu perhitungannya oleh suatu aplikasi yang akan bisa meringankan dalam pengolahan datanya itu sendiri. Selanjutnya untuk rumusan masalah, kalau rumusan masalah di, kuantitatif itu kaku, ya. Artinya apa? Kalau misalnya judulnya tentang pengaruh, maka rumusannya pasti kaitannya dengan pengaruh, ya, dengan metode yang sesuai dengan judul. Sedangkan kalau misalnya kualitatif, itu fleksibel. Bisa saja pada saat kita menyelesaikan bab 3 bab 4 tiba-tiba di tengah-tengah dirubah rumusan. Bisa saja seperti itu kalau kualitatif. Sedangkan kalau kuantitatif itu dia kaku, ya. Jadi rumusan masalah tuh kaku. Jadi harus, konsisten ya antara judul di kuantitatif ya, kemudian rumusan masalah, nanti hipotesis, kemudian nanti cara pengambilan data itu harus konsisten. Sedangkan kalau kualitatif itu di tengah-tengah bisa berubah rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya itu bisa 4 bisa 5 bisa 6 bisa 7 tergantung dari, penelitian yang diambilnya itu, ya. Selanjutnya yaitu setelah rumusan masalah, kita lanjutkan ke, teori ya. Di bab tinjauan pustaka teori, kalau kualitatif itu emang, teori yang harus diperkuat ya, di kualitatif itu ya, teorinya harus diperkuat. Sedangkan di kuantitatif itu teori itu hanya cukup mengambil dari sebuah data yang ada, ya, jadi seperti itu. Dari segi metodologi ya, cara pengambilan sampel kalau, dari kualitatif ya, kalau semakin banyak sampel, kemudian berbeda, semakin bagus, ya. Tapi kalau misalnya kuantitatif itu semakin banyak ya sampel, yang itu harus normal dan harus memungkinkan kalau kuantitatif. Ya, jadi seperti itu. Kemudian, cara pengolahan datanya kalau, kualitatif itu kalau semakin banyak ya sampel yang diwawancari itu membutuhkan waktu yang lama karena mewawancarinya ada satu orang. Sedangkan kalau misalnya kuantitatif itu, eee, hanya memberikan suatu tes, bisa angket, itu bisa diambil. Apalagi dengan kondisi WFH seperti ini, ya itu bisa, melalui Google Form ya untuk, pengambilan angketnya. Sedangkan kalau kualitatif itu harus diadakan wawancara, ya, observasi, gitu. Kemudian nanti
Dan pengolahan data kalau kualitatif itu nanti dihubungkan dengan triangulasi ya, cek keabsahan. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan penelitian, kemudian dicek ulang kembali ya, untuk meyakinkan betul nggak dari si kesimpulan yang ada ini sesuai dengan, sebelumnya. Nah, kalau di dalam, kuantitatif untuk pengolahan data itu untuk menghitung atau untuk menjawab ya, untuk menjawab suatu judul itu apakah berhasil atau tidaknya itu yang menentukan adalah datanya. Data itu diolah sehingga pada saat kita proses data tersebut ya, itu bisa menjawab dari hipotesis mana yang kita terima. Dari hipotesis itu bisa menjawab judul kita apakah berhasil atau tidaknya, ya. Ya mungkin ya itu dari, pengolahan data. Kalau dari sisi waktu mungkin ya untuk kualitatif mungkin, sisi waktunya mungkin sama wawancara kalau misalnya sampelnya banyak gitu kan. Paling seperti itu ya. Jadi, pada prinsipnya apakah penelitian kualitatif lebih suka dengan kuantitatif, itu sama saja ya, tergantung dari ya keahliannya. Ya seperti itu. Jadi, eee, jangan berpikir, "Ah kalau skripsi penelitian kuantitatif itu pasti sulit, ah udah aja, ke kualitatif." Jadi tidak seperti itu. Mungkin untuk, prolog ya, pembukaan ya, dari, saya itu mungkin seperti itu aja dulu ya. Sekarang kita akan lanjutkan ya, kita lanjutkan, kita sensor dulu ya. Ya mudah-mudahan dengan, penjelasan saya bisa, dipahami. Mungkin nanti, di sesi akhir mungkin ada yang mau menambahkan lagi ya, dari rekan-rekan dosen ya. Oke, ini tadi di dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif ya. Ini, definisi penelitian kita lewat saja. Nah ini penelitian kualitatif ya menekankan pada proses ya, dan yang lainnya. Ini penelitian kuantitatif. Nah, kita langsung saja ke teknik pengumpulan, pengolahan, dan analisis data penelitian kualitatif. Jadi yang pertama saya bahas itu mengenai penelitian kualitatif dulu, ya. Nah, di sini saya mencoba, sedikit menyampaikan tahapan ya, penelitian kualitatif itu ada, 3 tahap, ada tahap pra lapangan. Pra lapangan ini jelas ya, berarti tahapan ini awal-awal pada saat kita mau meneliti kualitatif. Mulai dari menyusun rancangan lapangan, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, sampai persoalan etika penelitian dan lapangan. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap lapangan. Artinya tahap lapangan di sini, eee, kita harus bisa memahami latar persiapan diri, ya. Jadi persiapan untuk, eee, melakukan suatu penelitian. Nah, dari tahap lapangan ini lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap pengolahan data. Di dalam tahap pengolahan data, terutama untuk penelitian kualitatif ini, ada 4 ya, pengumpulan data, reduksi data, display data, analisis data. Pada prinsipnya untuk tahap pengolahan data ini, yaitu kembali lagi bahwa kualitatif itu lebih cenderung argumentasi kita yang harus bisa meyakinkan terhadap penelitian yang akan kita ambil itu, pada prinsipnya, ya. Nah, untuk metode pengumpulan data, ya, untuk, data kualitatif itu, kurang lebihnya ada 3 ya, mungkin ada yang lain ada FGD dan yang lainnya, cuma di sini saya mencoba mengambil, 3 saja. Yang pertama wawancara, observasi partisipasi, dan dokumentasi ya, jadi seperti itu. Sebetulnya tekniknya masih ada yang lain, yaitu cuma saya ambil hanya 3 saja di sini. Nah, sedikit penjelasan mengenai wawancara itu apa sih? Di sini wawancara itu adalah proses memperoleh keterangan ya, tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil ya tatap muka antar pewawancara dengan responden. Jadi di sini harus tatap muka ya, berdasarkan definisi di sini. Kemudian wawancara di sini ini dibagi 2, ada wawancara terstruktur dan tidak struktur. Nah, apa bedanya kita lihat di sini ya. Kalau wawancara terstruktur biasanya peneliti itu udah siap, instrumen penelitian yang akan diberikan pertanyaannya itu harus siap ya. Biasanya seperti itu wawancara terstruktur, peneliti itu menyiapkan instrumen penelitiannya, yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan. Jadi, seperti membuat satu skrip ya, skenario apa yang mau ditanyakan, sehingga pertanyaan itu bisa menunjang ke dalam judul penelitian, ya seperti itu.
Kemudian setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpulan data mencatatnya. Kemudian dapat menggunakan pewawancara sebagai pengumpul data. Kemudian dilakukan training kepada calon pewawancara agar pewawancara punya keterampilan yang sama. Selanjutnya pewawancara dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur. Jadi di dalam wawancara itu tidak harus berupa pertanyaannya ya yang diajukan, tapi melainkan di sini pewawancara itu bisa menggunakan ya tape recorder atau rekaman. Bisa dengan cara tape recorder atau mengambil foto atau gambar dan yang lainnya. Kemudian ini adalah masih ya, tidak terstruktur ya, masih hubungannya dengan wawancara ya. Wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara. Biasanya ini secara spontan, biasanya tidak terstruktur tuh, biasanya itu pada saat pra-lapangan ya, pas awal-awal. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar pembahasan yang akan ditanyakan. Ya, jadi pertanyaan itu yang ditanyakannya hanya berupa garis-garis besar saja. Kemudian sering digunakan untuk penelitian pendahuluan atau penelitian yang mendalam. Di sini penelitian belum mengetahui secara pasti data yang akan diperoleh, ya. Nah, ini langkah-langkah ya dari wawancara, ini berdasarkan Lincoln. Pertama, menetapkan pada siapa sih kita mewawancara itu. Kemudian setelah ditetapkan pada siapanya, kemudian kita menyiapkan pokok-pokok masalahnya itu yang akan menjadi pembicaraan. Lalu mengawali atau membuka alur wawancara, ya. Kemudian yang keempat, melangsungkan alur wawancara. Yang kelima, mengkonfirmasi hasil wawancara. Jadi pada saat setiap mewawancara, kita harus memberikan satu kesimpulan, ya. Kemudian dari situ kita menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan. Jadi setelah kita menyimpulkan terhadap yang diwawancara itu, kita tulis gitu ya, hasil wawancara itu ke dalam catatan lapangan. Lalu berikutnya mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh. Nah, ini adalah salah satu contoh instrumen wawancara. Ya, ini terstruktur. Contoh di sini judulnya yaitu implementasi pendidikan agama Islam sebagai upaya pembentukan karakter Islami siswa di SMP Negeri 13 Malang. Ini adalah salah satu contoh yang saya ambil di mana di sini di dalam instrumen wawancara ini terdapat yang namanya rumusan masalah. Rumusan masalah ini itu kaitannya erat dengan judul yang diambil. Karena di sini yaitu upaya pembentukan karakter, makanya karakter yang diharapkan itu nanti yang diteliti itu yaitu berupa perilaku siswa itu sendiri salah satunya. Ya, kemudian dari masa-masa ini muncul sebuah pertanyaan yang mengacu atau mengarah ke rumusan masalah ini. Ya, contoh draft penelitian atau pertanyaannya untuk wawancara misalnya di sini adalah bagaimana karakter siswa di SMP Negeri 13 Malang, bagaimana perilakunya, bagaimana perilaku siswa terhadap siswa lain, dan seterusnya. Nah, ini mungkin ada salah satu contoh instrumen. Selanjutnya, nah ini adalah hasil ya dari instrumen tersebut dituangkan ke dalam transkrip wawancara atau skenario ya. Jadi contohnya seperti ini. Peneliti ini yang akan diutarakan pertama kali mengucap salam dan seterusnya. Nanti di sini jelas sumber yang di wawancarinya siapa yang di sini ada. Jabatannya ada, kemudian tanggalnya, terus tempatnya pun jelas. Karena ini dibutuhkan ya dalam nanti untuk mendokumentasikan ya. Ini bentuk contoh wawancara terstruktur ya. Kita lanjut tadi bahwa teknik pengumpulan data itu ada 3. Tadi wawancara, sekarang observasi. Yang kedua observasi ya. Observasi adalah sebuah kegiatan yang terencana dan terfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku ataupun jalannya sebuah sistem yang memiliki tujuan tertentu, serta mengungkapkan apa yang ada di balik munculnya perilaku dan landasan suatu sistem tersebut. Nah, pada prinsipnya pengumpulan data yang ada di kualitatif itu bisa dilakukan juga di kuantitatif. Seperti observasi ini bisa dilakukan juga di kuantitatif. Jadi tidak menutup kemungkinan gitu kan. Pengumpulan data yang ada di kualitatif ini itu bisa digunakan di dalam pengumpulan data di kuantitatif. Nah, ini langkah-langkahnya ya, langkah-langkah observasi. Ya, di sini mulai memilih lokasi observasinya, kemudian lakukan observasi sederhana. Observasi sederhana ini mungkin kita istilahkan dengan lapangan, meninjau awal ya. Kemudian berikutnya tentukan siapa subjek yang akan diobservasinya.
terus menentukan ruang observernya, sampai lakukan observasi berkali-kali. Ini ada 10 langkah ya, seperti itu. Nah, ini adalah ya jenis observasi atau macam-macam observasi, mulai dilihat dari tingkat struktur, tingkat penyamaran, latar, dan metode pencatatan. Observasi di tingkat struktur itu dibagi dua, ada terstruktur, ada tidak struktur. Kemudian observasi di tingkat penyamaran itu ada yang tersama, tidak tersama. Kemudian observasi di latar itu ada alamiah dan buatan. Kemudian observasi metode pencatatan itu ada manusia dan mesin. Nanti penjelasannya satu persatu. Menurut tingkat struktur, di sini observasi